Pernah nggak sih Bapak Ibu guru ngerasa kayak tenggelam di lautan data? Datanya banyak banget tapi bingung mau diapain. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin soal itu. Gimana caranya mengubah tumpukan data yang kelihatannya ribet itu jadi sesuatu yang benar-benar berdampak di kelas. Nah, ini dia pertanyaan yang sering banget bikin pusing para pendidik. Kita dituntut buat efektif, tapi di sisi lain rasanya kewalahan banget. Saya yakin kita semua pernah ngerasain ini. Yuk, kita coba bareng-bareng cari jalan keluarnya. Cari cara kerja yang lebih cerdas, bukan cuma lebih keras. Oke, kita coba jujur-jujuran yuk. Gampang banget loh kita kejebak di salah satu dari dua kondisi ini. Yang pertama, kita menebak-nebak. Semangat sih ada, tapi tindakannya nggak pakai bukti, alias kurang terarah. Terus yang kedua, peluang yang hilang. Datanya numpuk, tapi ya didimin aja. Dua-duanya ini, jujur aja, jadi penghambat kemajuan yang sebenarnya. Terus, solusinya apa dong? Nah, untuk nemuin jawabannya, kita coba jalan-jalan ke masa lalu dulu yuk. Keluar sebentar dari dunia sekolah. Ada satu cerita keren banget dari abad ke-19 yang ternyata jadi kunci dari semua ini. Coba deh bayangin kota London di zaman itu. Orang-orang percaya kalau penyakit kolera itu menyebarnya lewat udara buruk, udara kotor gitu deh. Tapi ada satu dokter namanya Dr. John Snow yang nggak percaya. Dia punya teori yang waktu itu dianggap radikal. Masalahnya bukan di udara, tapi di air yang mereka minum. Dan lihat deh caranya dia kerja. Sistematis banget, dia nggak ngasal. Pertama, dia bikin hipotesis. Kedua, dia petakan satu persatu kasus kolera dengan teliti. Terus, dia nemuin pola yang bikin kaget. Semua korban ternyata ngumpul di sekitar satu pompa air. Nah, ini bagian paling pentingnya. Dia nggak cuma ngeliatin data, dia langsung bertindak. Gagang pompanya dicopot, bukti jadi pemicu aksi. Dan aksi itu benar-benar menyelamatkan banyak nyawa. Nah, cerita Dr. Snow tadi itu bukan cuma dongeng loh. Ini ngasih kita sebuah kerangka kerja yang praktis banget. Yuk, kita lihat model ini bareng-bareng. Coba kita refleksi. Kira-kira posisi kita di mana ya pas berhadapan sama data di dunia pendidikan? Oke, ini dia modelnya. Ada dua sumbu ya. Yang mendatar itu bukti, yang tegap itu tindakan. Gampang kan? Coba deh sekarang Bapak Ibu guru bayangin posisinya ada di mana. Tujuannya sih udah jelas banget ya. Kita semua pengen ada di kuadran kanan atas, yaitu dampak. Di mana aksi kita itu selalu didasari bukti yang kuat. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh ya. Ada guru, kita sebut aja Ibu Giggles. Wah, dia ini semangat banget bikin program membaca baru. Keren. Tapi ada masalahnya. Dia nggak ngecek dulu data kemampuan membaca murid-muridnya. Jadinya ya tindakannya tanpa bukti. Nah, ini yang masuk ke kuadran menebak-nebak. Contoh lain nih, ada guru veteran, udah lama ngajar. Datanya, wah, seabrek. Hasil ulangan murid dari tahun ke tahun ada semua. Tapi cara ngajarnya gitu-gitu aja. Masih pakai latihan yang sama dengan alasan, ya kan dari dulu juga begini. Nah, ini contoh pas banget buat peluang yang hilang. Buktinya banyak, tapi nggak ada aksi baru. Sayang banget kan? Oke, kita udah paham nih masalahnya. Terus gimana dong solusinya? Gini deh, coba bayangin data itu kayak sekotak Lego yang tumpah berantakan di mana-mana. Kelihatannya pusing kan? Tapi kalau kita tahu cara menyusunnya, kita bisa loh membangun sesuatu yang keren dan punya arti. Nah, kutipan ini pas banget buat nangkep idenya. Jadi, tujuannya itu bukan buat jadi analis data yang kaku dan ngomongin angka melulu, tapi jadi seorang pencerita data. Keren kan istilahnya? Artinya, kita bisa mengubah angka dan catatan-catatan itu jadi sebuah cerita yang jelas yang bisa kita pakai untuk bertindak. Prosesnya gimana? Gampang kok. Ada 3 langkah. Pertama, sortir kepingan. Maksudnya, kita harus bertanya dulu pertanyaan yang pas, biar nggak semua data diambil, pilih yang penting aja. Kedua, bangun narasi. Nah, dari data yang udah dipilih, kita sambung-sambungin, cari polanya, sampai jadi cerita utuh. Terakhir, ini yang paling penting nih, bagikan modelnya. Cerita ini jangan disimpan sendiri, ajak ngobrol rekan guru, dan yang terpenting, para siswa. Dari tadi kita ngomongin guru, kepala sekolah, tapi sadar nggak sih ada satu bagian penting yang sering banget kelewat. Dan ini bisa dibilang plot twist-nya. Ini bagian paling krusial dari seluruh teka-teki data ini. Pernah dengar peribahasa bisa menuntun kuda ke air tapi nggak bisa maksa dia minum? Nah, ini relevan banget. Kita sebagai guru bisa nyiapin semua fasilitas, dukungan terbaik, metode paling canggih. Tapi kalau siswanya nggak dilibatkan secara aktif, ya percuma. Kita kehilangan satu langkah paling penting. Disinilah keajaiban itu terjadi. Coba deh, pas siswa melihat data hasil belajar mereka sendiri, dampaknya itu wow luar biasa. Mereka bukan lagi cuma objek yang diajar, mereka mulai berpikir, oh begini ya cara belajarku. Mereka jadi punya tujuan yang jelas, dan yang paling penting, mereka merasa
Ini proses belajarku. Aku yang bertanggung jawab. Ini pergeseran yang besar banget. Dari yang tadinya guru yang mendorong, jadi siswanya sendiri yang punya kekuatan. Dan pada akhirnya, semua potongan puzzle ini nyambung jadi satu gambaran besar. Ini bukan lagi soal satu guru hebat di satu kelas, tapi ini tentang membangun sebuah budaya, yaitu budaya perbaikan terus-menerus di seluruh sekolah. Jadi intinya begini, praktik berbasis data itu bukan sekedar daftar periksa atau tugas tambahan. Ini adalah sebuah sistem yang hidup, sebuah siklus. Data dari siswa dipakai buat perbaikan pengajaran, pengajaran yang baru menghasilkan data baru lagi, dan begitu seterusnya. Jadinya tercipta lingkungan belajar yang benar-benar responsif sama kebutuhan siswa. Sebagai penutup, saya mau meninggalkan satu pertanyaan buat direnungkan. Coba dia lihat lagi tumpukan data yang Anda punya. Di dalamnya pasti ada satu cerita yang nunggu untuk diungkap. Sebuah cerita yang mungkin bisa mengubah segalanya. Bukan cuma buat siswa Anda, tapi juga buat Anda sebagai pendidik. Pertanyaannya, cerita apa itu? Terima kasih sudah menyimak. Dan